ketika Prof Divisi Propam Polri dan AKP Irfan Widianto. Ini penjahatnya semuanya berpangkat, guys. Penjahatnya berpangkat, ini perang bintang nih. Jadi akhirnya Pak Kapolri ini ngaku itu ada ketakutan, ada kesulitan. Ini Pak Teddy juga ya. Keren ya. Blok Sambo lawan Blok Teddy nih. Dua-duanya bintang 2, guys. Dua-duanya punya pengaruh. Ya, dua-duanya bintang 2 dan dua-duanya punya pengaruh. Jadi akhirnya penegakan hukumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber aja yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, berita kali ini ya, konten gue kali ini itu tentang di saat penjahat ya, itu punya pangkat, yang ada justru penegak hukumnya bisa lemah itu ya. Di saat penjahat punya pangkat, maka penegakan hukumnya lemah gitu. Nah, gue berharap nih Pak Kapolri benar-benar kuat gitu ya, jangan lemah gitu. Soalnya ada berita, wah keren nih. Nih ada dua penjahat, yang satu pembunuh, yang satu pengedar narkoba. Dua-duanya ini ancamannya hukuman mati, guys. Ada berita begini nih. Nah, ini di tweetannya Detik sama Gelora nih. Yang Detik bilang, Irjen Teddy Minahasa minta pemeriksaan ditunda. Ditolak loh. Menolak diperiksa penyidik Dit Narkoba Polda Metro Jaya. Punya pangkat, bro. Yang Gelora, Kapolri akui penyidik takut dengan Ferdi Sambo. Lu lihat
punya pangkat, penjahatnya punya pangkat, punya pengaruh, punya kekuatan. Ini TNI gue harap bisa ada ya untuk hadir gitu bagi rakyat. Penjahat itu nggak peduli aparat, nggak peduli pejabat, nggak peduli rakyat. Penjahat ya penjahat, harus diproses hukum kan gitu. Nah, ini budaya apa ya? Budaya backing membacking mungkin. Akhirnya penjahat itu berasa santai, gue punya backingan, santai, gue punya pangkat, santai. Akhirnya penjahat hidup enak gitu. Di negara Kesatuan Republik Indonesia ini penjahat jangan hidup enak dong. Di saat penjahat hidup enak, yang susah rakyat lah. Kita baca dulu yang dari Detik ya. Kita baca dulu nih, Teddy Minahasa nih. Ya. Direktorat Polda Metro Jaya kembali melakukan pemeriksaan terhadap Irjen Teddy Minahasa terkait kasus narkoba hari ini. Namun Teddy Minahasa meminta pemeriksaannya ditunda pekan depan. Ayo lu, minta ditunda. Kenapa itu minta ditunda? Hari ini baru saja dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Irjen TM oleh penyidik Dit Narkoba Polda Metro Jaya di Mabes Polri. Ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan kepada Detikcom Sabtu 15 Oktober 2022. Namun Teddy Minahasa meminta pemeriksaan ditunda karena menolak pendamping hukum yang telah disediakan oleh Polda Metro Jaya. Pemeriksaan tidak bisa dilanjutkan karena Irjen TM menolak dengan adanya pendampingan hukum yang disiapkan oleh Polda Metro Jaya, katanya. Teddy Minahasa meminta pemeriksaan diundur. Mantan Kapolda Sumatera Barat ini akan menghadirkan pengacara yang ia tunjuk sendiri. Irjen TM meminta pemeriksaan ditunda hari Senin depan, yang bersangkutan akan menggunakan pengacara sendiri. Jadi pemeriksaan dihentikan. Wah, kuat-kuatan dah ini. Ayo lu. Nah, ayo. Mau ngomong apa lu? Irjen TM meminta pemeriksaan ditunda hari Senin dengan yang bersangkutan akan menggunakan pengacara sendiri. Jadi pemeriksaan dihentikan, imbuhnya. Zulpan mengatakan penyidik Dit Narkoba Polda Metro Jaya mengakomodasi permintaan Irjen Teddy Minahasa tersebut. Penyidik selanjutnya akan memeriksa Teddy Minahasa pada Senin 17 Oktober. Penyidik akan melakukan pemeriksaan ulang Senin dengan beliau menghadirkan pengacaranya sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, Zulpan menjelaskan bahwa penanganan kasus narkoba Teddy Minahasa dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Polda Metro ini kan yang pelukan sama Kapolda Metro kan yang pelukan sama Sambo ya. Apakah memang ada itu ya? Kelompok A, kelompok B. Kesian Pak Kapolri ini. Pak TNI, bantu dong Kapolri ya. Bantulah Pak Presiden. Bantuin Kapolri nih. Bingung dia nih. Oknumnya jenderal-jenderal Pak. Kesian Pak Kapolri. Lebih lanjut, Zulpan menjelaskan bahwa penanganan kasus narkoba Teddy Minahasa dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Oh, Polda Metro. Adapun Teddy Minahasa saat ini ditahan di Mabes Polri untuk kepentingan pemeriksaan kode etik dan profesi Polri, KKEP. Penangkapannya pun keren. Penangkapannya keren, dilakukan oleh Polda Metro, tiba-tiba das. Fadil keren. Apa ada hubungannya sama Sambo ya? Wallahu a'lam. Menurut kalian guys? Irjen Teddy Minahasa ditetapkan menjadi tersangka kasus narkoba. Penetapan tersangka sudah berdasarkan gelar perkara. Tadi malam kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak TM sebagai saksi. Tadi siang kita sudah gelar perkara dengan Dir 4 Bareskrim Polri, Irwasda, Kadif Propam, dan Ditkum. Ucap Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa dalam jumpa pers di Mapolres Jakarta Pusat Jumat 14 Oktober 2022. Irjen Teddy Minahasa yang ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba terancam hukuman mati. Sama kan kayak Sambo.
terancam hukuman mati. Sejumlah pasal akan didakwakan kepada Teddy. Untuk pasal yang kami terapkan adalah pasal 114 ayat 2 subsidiar, pasal 112 ayat 2 jungto, pasal 132 ayat 1 jungto, pasal 55 UU nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan minimal 20 tahun. Kata Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa saat jumpa pers Jumat 14 Oktober 2022. Wow, ancamannya hukuman mati, guys. Sambo juga sama ya, ancamannya hukuman mati ya. Hah? Tapi menolak diperiksa loh. Jadi minta pengacara sendiri ya. Dan sekarang kita baca yang Kapolri akui penyidik takut dengan Ferdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui selain gangguan juga ada intervensi terhadap penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Nah ini juga nih, mudah-mudahan gue bisa ngubungin Pak Kamarudin ya untuk apa ya, membantu anak-anak Arema gitu, atau Alvin Lim ya mudah-mudahan ya bisa ya. Kapolri, kita baca dulu ya dari Geloran ya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui selain gangguan juga ada intervensi terhadap penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ada intervensi, ada gangguan. Jenderal Pak, bintang 2 ini penjahatnya. Wow, pembunuhnya, bandarnya ini bintang 2 guys. Serem ya. Ini TNI masa mau diem aja nih ya. Tolong dong TNI jangan diam. Penyidik kata dia sempat takut menangani kasus tersebut akibat adanya ancaman tidak langsung oleh Ferdi Sambo. Tidak langsung oleh Ferdi Sambo. Pasukannya masih banyak ya, anggotanya masih banyak ya. Apakah Ferdi Sambo ini konsorsium Tikoti? Lu lihat ya. Kan di konsorsium itu ada Niko Afinta, ada Ferdi. Ya, Ferdi pernah pelukan sama Kapolda Metro. Begitu Niko Afinta Kapolda Jatim dicopot, dimutasi gara-gara dengan adanya sebab kanjuruhan dia setelah walaupun Polri mengatakan itu biasa mutasi itu. Tapi kan mutasi itu terjadi setelah Kanjuruhan, jadi tragedi kemanusiaan, pembantaian ya rakyat di Kanjuruhan itu. Banyak orang mati itu di Kanjuruhan gara-gara gas air mata. Niko Afinta dimutasi. Nggak lama Niko Afinta dimutasi, Teddy Minahasa kena di Polda Metro Jaya. Ayo lu. Ayo lu. Oh, bintang ini perang bintang guys. Akibat hal tersebut, kata Listio Sigit, pihaknya kesulitan dalam mengusut kasus pembunuhan Brigadir J. Alhamdulillah Pak Listio ngaku itu kesulitan nih. Ini akan kesulitan. Berarti kan kalau kesulitan perlu bantuan ya. Pak Jokowi sebagai presiden, ya Pak Jokowi juga lagi kena ini masalah lagi ya. Dugaan ijazah palsu. Nah, yuk Pak Jokowi bantu Pak Kapolri itu, kasih dia kewenangan dan penyidik yang TNI itu loh turun tangan gitu. Kalau ini begini TNI harus turun tangan kayaknya ya, usulan aja ini ya. Penyidik pun itu sempat takut. Penyidik pun saat itu sempat takut karena ada bahasa-bahasa bahwa mereka semua nanti akan berhadapan dengan yang bersangkutan, Ferdi Sambo. Beber Listio dalam wawancara eksklusif program 1 Meja Kompas TV. Nah, penyidik ketakutan. Pakai penyidik independen gitu Pak, TNI atau rakyat yang berani, Pak Kamarudin gitu. Iya. Ini Kapolri udah ngakuin takut loh. Aduh. Atas dasar itulah kata Sigit, dia memutuskan untuk membentuk tim khusus yang melibatkan pejabat utama Polri yang digawangi oleh Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono, Irwasum Komjen Agung Budi Marioto, dan Kabareskrim Komben
Komjen Agus Andrianto. Kita libatkan para pejabat utama Polri. Saya libatkan Pak Wakapolri, Pak Irwasum, Kabar Eskrim, serta beberapa tim yang memiliki integritas, ucap dia. Coba Pak, libatkan TNI Pak. Listio mengatakan setelah tim itu dibentuk, langkah pertama yang dilakukan yakni menonaktifkan Sambo dari jabatannya. Hal itu dilakukan untuk mempermudah proses pengusutan kasus. Dalam kasus ini 4 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal pembunuhan berencana 340 KUHP. Mereka adalah Ferdi Sambo, Brigjen R atau Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati. Sementara Baradae dijerat dengan pasal 338 KUHP. Nah, artinya gini, dalam prosesnya pun memang kelihatan banget ini, janggal banget gitu. Sampai hari ini ya, akhirnya ada sidang nanti ya, alhamdulillah. Dan, wah, tapi ini perang bintang guys. Tidak hanya itu, sebanyak 7 personel juga ditetapkan sebagai tersangka atas sangkaan merintangi penyidikan alias obstruction of justice. Selain Ferdi Sambo, mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan selaku Karupaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria selaku Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri, AKBP Arif Rahman Arifin selaku Kaden Daen B Biro Paminal Divisi Propam Polri, Kompol Baikuni Wibowo selaku PS Kasub Bagriksa Baga ketika Roa Prof Divisi Propam Polri, dan Kompol Cuk Putranto selaku PS Kasub Bagaudit Baga ketika Roa Prof Divisi Propam Polri, dan AKP Irfan Widianto. Ini penjahatnya semuanya berpangkat guys. Penjahatnya berpangkat, ini perang bintang nih. Jadi akhirnya Pak Kapolri ini udah ngakui itu ada ketakutan, ada kesulitan. Ini Pak Teddy juga ya. Keren ya. Blok Sambo lawan Blok Teddy nih. Dua-duanya bintang 2 guys. Dua-duanya punya pengaruh. Ya, dua-duanya bintang 2 dan dua-duanya punya pengaruh. Jadi akhirnya penegakan hukumnya ya seperti ini gitu. Pak Kapolri jadi bingung ya Pak. Ada usulan nggak guys? Kira-kira mestinya gimana nih? Apakah TNI perlu dilibatkan ini? Gua ngerasanya sih perlu, karena wah ini bintang guys. Dan oknum polisi ini, waduh. Ngeri-ngeri sedap kita bahas ini. Teddy Minahasa sama Ferdi Sambo nih. Sama-sama berasal dari Sulawesi ya kayaknya. Tapi Pak Teddy itu lama di Pasuruan. Ya Pak Teddy itu lama di Pasuruan. Tapi ya begitulah guys ya. Inilah keadaan sekarang. Kita mencoba membahas semuanya ya. Insya Allah sebagai penyeimbang opini. Pak Kapolri, gue kesian sama Pak Kapolri, serius. Bebannya berat, bintang 2 guys, masing-masing punya pengaruh. Iyalah, bintang 2 ini, penjahatnya bintang 2 guys. Serem, masing-masing ancaman hukuman mati. Nah orang kalau mau ancamannya hukuman mati, mana mau tanggung jawab. Nah udah nanti kita bahas lagi ya. Kita harus ngebahas nih masalah ijazah palsu, dugaan ijazah palsu juga. Masalah polisi ini juga, Kanjuruhan jangan lupa. Kanjuruhan tetap ya. Nanti gue mau bikin survei di YouTube ya. Setuju nggak kalau Aremania pakai pengacara Alvin Lim atau Komarudin Simanjuntak gitu? Gue mau bikin surveinya. Nanti gue bikinin surveinya ya. Oke udah guys. Gitu ya guys. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Kita tetap akan menjadi rakyat yang akan bersuara dalam setiap keadaan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi pikiran rakyat Indonesia. Gue Bebal, minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang bintang nih guys. Iya, bintang 2. Nggak mungkin sendirian mereka. Pasti punya sahabat ya. Pasti. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah
Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.